Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Mari kita mulai ibadah kita pada malam hari ini, yaitu ibadah rumah tangga. Siapkan hati dan pikirannya kita pada Tuhan. Keluarga adalah tempat pola pembinaan iman dan karakter keluarga diciptakan Tuhan untuk menjadi teladan bagi lingkungannya. Marilah bersyukur untuk keluarga dan rumah tangga yang dianugerahkan Tuhan kepada kita untuk kita saling melayani. Bapak, Ibu, Saudara, saya undang untuk berdiri. Mari kita memuji Tuhan dari Kirung Jemaat nomor 2, bait pertama dan kedua, yaitu Suci, Suci, Suci. Bapak, Ibu, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang makasih, Bapa yang kami sembah dan kami puji dan kami muliakan dalam putra-Mu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami boleh bersyukur kepadamu atas kebaikan Tuhan, atas anugerah Tuhan yang boleh kami nikmati dari hari lepas hari dalam hidup kami, sehingga kami tidak kekurangan suatu apapun Tuhan. Terima kasih segala sesuatu yang Tuhan berikan pada kami. Ya Tuhan, pada saat malam hari ini kami datang sujud ke hadapan-Mu. Kami datang untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya Engkau hadir dalam ibadah kami pada saat malam hari ini. Sehingga ibadah kami ini ya Tuhan boleh berjalan dari awal, pertengahan hingga akhirnya seturut dalam kehendak Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman. Ya Tuhan, kiranya apa yang dia sampaikan semuanya berasal daripada-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, sekali lagi kami serahkan ibadah kami pada malam hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ampunkan segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita membaca Mazmur pujian. Kita membaca Mazmur dari Mazmur 77 ayat yang ke-12 sampai ke-16. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Aku hendak menyebut segala pekerjaan-Mu dan merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu. Ya Allah, jalan-Mu adalah kudus. Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami? Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Engkau telah menyatakan
kuasamu di antara bangsa-bangsa. Dengan lenganmu engkau telah menebus umatmu, Bani Yakub dan Bani Yusuf. Puji Tuhan, kita boleh membaca Mazmur pujian. Bapak Ibu jemaat saya persilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tibalah kita saat ini dalam ibadah keluarga ini. Kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Allah kami, Allah yang kami imani dalam Tuhan Yesus Kristus, pujian dan syukur kami naikkan kepadamu oleh karena pertolongan dan kasih-Mu. Kami boleh beribadah bersama dalam ibadah keluarga, sekalipun kami beribadah di rumah kami masing-masing. Tapi kami percaya bahwa firman Tuhan yang sebentar akan diberitakan itu menjadi berkat bagi umat-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, terpujilah Roh Kudus. Kami menyambut firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan firman Tuhan dalam ibadah keluarga pada hari Rabu ini terdapat di dalam kitab Imamat pasal 4 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-21 yang menyatakan demikian. Jikalau yang berbuat dosa dengan tak sengaja itu segenap umat Israel, dan jemaat tidak menyadarinya, sehingga mereka melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan, dan mereka bersalah, maka apabila dosa yang diperbuat mereka itu ketahuan, haruslah jemaat itu mempersembahkan seekor lembu jantan yang muda sebagai korban penghapus dosa. Lembu itu harus dibawa mereka ke dalam kemah pertemuan. Lalu para tua-tua umat itu harus meletakkan tangan mereka di atas kepala lembu jantan itu di hadapan Tuhan, dan lembu itu harus disembelih di hadapan Tuhan. Imam yang diurapi harus membawa sebagian dari darah lembu itu ke dalam kemah pertemuan. Imam harus mencelupkan jarinya ke dalam darah itu dan memercikkannya 7 kali di hadapan Tuhan di depan tabir.
Kemudian dari darah itu harus dibubuhnya sedikit pada tanduk-tanduk mezbah yang di hadapan Tuhan di dalam kemah pertemuan. Dan semua darah selebihnya harus dicurahkannya kepada bagian bawah mezbah korban bakaran yang di depan pintu kemah pertemuan. Segala lemak harus dikhususkannya dari lembu itu dan dibakarnya di atas mezbah. Beginilah harus diperbuatnya dengan lembu jantan itu, seperti yang diperbuatnya dengan lembu jantan korban penghapus dosa. Demikianlah harus diperbuatnya dengan lembu itu. Dengan demikian imam itu mengadakan pendamaian bagi mereka, sehingga mereka menerima pengampunan. Dan haruslah ia membawa lembu jantan itu keluar perkemahan, lalu membakarnya sampai habis, seperti ia membakar habis lembu jantan yang pertama. Itulah korban penghapus dosa untuk jemaah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakannya di dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Kristus. Haleluya. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Hari ini dalam ibadah keluarga kita diajak bersama-sama untuk memahami kebenaran firman Allah melalui kitab Imamat pasal 4 ayat 13 sampai dengan ayat 21. Kalau kita melihat pemberitaan firman Tuhan kita pada ibadah keluarga ini, tentu kita juga teringat dengan apa yang kita lakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Sehingga kita sebagai umat Allah, sebagai umat yang beriman kepadanya, pasti memohon kepada Allah pengampunan dosa-dosa atau kesalahan yang kita lakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dengan dasar firman Tuhan pada ibadah keluarga ini, kalau kita melihat bahwa latar belakang dari firman Tuhan ini, kitab Imamat tentu ditulis oleh Musa. Dan ada hubungannya langsung dengan kitab Keluaran. Kitab Imamat juga dikenal sebagai buku panduan iman, sebuah nama yang diberikan oleh Rabi Yahudi. Sebagian besar kitab ini bisa dianggap sebagai buku panduan melaksanakan kurban dan upacara pembersihan, pengudusan, upacara yang membedakan Israel sebagai umat Allah yang kudus. Kitab Imamat dimulai dengan peraturan mengenai korban dan pelayanan kepada Tuhan yang harus dilaksanakan di kemah suci. Dalam kitab Imamat kita belajar bahwa
dosa harus ditindak dan bahwa Allah menuntut hidup kudus. Di dalam hal ini umat Allah harus berbeda dengan umat penyembah berhala. Dan berbagai petunjuk khusus tentang kekudusan dan perilaku moral dapat diterapkan dalam banyak hal pada masa kini. Kitab Imamat memberitahukan bahwa umat yang berdosa dilayakkan mendekati Allah yang kudus dan bagaimana mereka diarahkan untuk hidup yang kudus. Memang sulit kalau kita tidak mengimani dengan sungguh-sungguh untuk hidup selalu kudus di hadapan Allah. Oleh karena itu, dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai umatnya tidak terlepas dari kesalahan dan dosa. Oleh karena itu juga perlu adanya pendamaian bagi dosa dan kesalahan kita. Dan Tuhan juga tentu menuntut hidup orang beriman itu harus hidup dalam kekudusan. Tentu sebagaimana yang dialami oleh bangsa Israel, jika seorang mengabaikan ketentuan dan ketetapan dari Allah atau firman-Nya, maka hukumannya sangat berat. Dan inilah yang sebenarnya juga hendak menyatakan bahwa Allah yang bersama-sama dengan bangsa Israel ketika itu adalah Allah yang kudus, karena bangsa Israel itu harus kudus. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita melihat di dalam teks pembacaan firman Tuhan, Imamat pasal 4 ayat 13 sampai 21, di sana memperlihatkan ada pokok permasalahan yang digumuli oleh umat Israel, yaitu tentang keberadaan umat Israel yang melakukan kesalahan di hadapan Allah. Kalau kita melihat di dalam ayat 13 dan ayat 14, dikatakan di sana, jikalau yang berbuat dosa dengan tak sengaja itu segenap umat Israel dan jemaat tidak menyadarinya, sehingga mereka melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan dan mereka bersalah, maka apabila dosa yang diperbuat mereka itu ketahuan, haruslah jemaah itu mempersembahkan seekor lembu jantan yang muda sebagai korban penghapus dosa. Apa yang dialami oleh umat Israel ini tentang mereka melakukan kesalahan baik sengaja maupun yang tidak sengaja, tentu harus menyadari apa yang mereka perbuat yang tidak sesuai dengan perintah Tuhan atau tidak sesuai dengan firman Tuhan, atau yang dilarang oleh Tuhan
Nah, konsekuensinya bahwa ketika mereka melakukan kesalahan di hadapan Tuhan, mereka harus senantiasa mengaku dosa di hadapan Allah. Bahkan umat Israel harus mempersembahkan korban, yaitu korban penghapus dosa. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita melihat juga di sini dalam pembacaan, apabila seorang imam melakukan kesalahan dosa, maka itu lebih fatal. Lebih fatal dan hukumannya berat. Karena Allah melihat bahwa seorang imam itu adalah orang yang dipercayakan untuk memimpin umat Allah dalam melayani, mendoakan umat Allah. Kalau mereka melakukan kesalahan, tentu hukumannya lebih berat. Ya, bukan berarti bahwa ada perbedaan kalau jemaat itu melakukan dosa, kalau pelayan Tuhan itu melakukan dosa, ada bedanya. Tergantung dosa apa yang mereka lakukan. Tetapi pada dasarnya setiap umat Allah pasti mengaku dosa dan kesalahannya sesuai dengan perbuatannya. Maka Allah yang Maha Kasih tentu memberikan pengampunan kepada mereka. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam perjanjian lama tentu berulang kali kita disodorkan berbagai bukti penyimpangannya kehidupan umat karena ketiadaan teladan dari pemimpin mereka. Karena itu tak heran bahwa Tuhan menuntut kurban yang sama, seekor lembu jantan muda yang tidak bercela, sebagai bentuk tanggung jawab yang sama, baik dari seorang imam maupun dari seluruh umat ketika mereka berbuat dosa. Dan ini adalah pembelajaran yang sangat penting bagi setiap orang yang mengemban kepemimpinan rohani, misalnya seorang pelayan Tuhan. Tuhan menuntut tanggung jawab yang sangat besar kepada imam sebagai pemimpin rohani. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat bagaimana Kristus juga itu berkorban, tentu dia berkorban demi dosa dan kesalahan umatnya. Nah, Kristus itu berani berkorban tentunya untuk menghapus, mengampuni dosa dan kesalahan. Dia menderita karena dosa-dosa umat manusia. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tentu setiap kesalahan dan dosa akan mendapat konsekuensinya. Baik kesalahan tersebut dilakukan secara sengaja atau kesalahan yang tidak disengaja. Karena apa? Kalau berbicara tentang dosa, maka dosa adalah putusnya hubungan kita dengan Tuhan Allah. Dan kita sebagai umatnya dan sebagai pelayan Tuhan tidak mau terjadi putusnya hubungan kita dengan Tuhan, karena sangat berbahaya. Tetap ada relasi dengan Tuhan, sehingga Tuhan selalu memperhatikan,
Tuhan selalu menopang dan menjaga, melindungi, dan umatnya itu terhindar dari dosa yang mereka lakukan. Memang terkadang secara tidak sengaja kita melakukan dosa. Orang katakan, wah saya kan tidak sengaja. Sekalipun tidak sengaja, itu adalah dosa yang harus membutuhkan pengampunan dari Tuhan. Jangan dianggap enteng. Tetap harus berhubungan dengan Tuhan untuk menerima, memohon pengampunan dari Tuhan. Kalau kita melihat dalam Roma pasal 6 ayat 23, di sana Rasul Paulus menyatakan dengan tegas, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Hal ini berarti bukan kurban penghapus dosa akan terus-menerus dipersembahkan oleh umat Israel. Alasannya karena kurban itu tidak pernah cukup untuk menutupi kesalahan mereka. Sementara mereka itu terus-menerus berbuat dosa. Itu yang Tuhan juga tidak inginkan. Ya kalau bisa, ya harus diimani. Kalau sudah berbuat dosa, jangan lagi berbuat dosa. Ada orang katakan seperti buah tomat. Tahu buah tomat? Ya, kumat lagi. Tobat, kumat lagi. Nah, itu dia. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus bersedia untuk menjadi kurban penghapus dosa dunia. Kurban yang Tuhan Yesus persembahkan adalah satu kali untuk menebus dosa-dosa kita. Dan itu cukup untuk selama-lamanya. Satu kali untuk selama-lamanya. Yang ini harus disadari oleh setiap orang yang percaya kepadanya. Yesuslah kurban penghapus dosa itu. Dia melakukannya karena kasihnya kepada dunia ini. Tidak ada yang lain yang dapat menghapus dosa dan kesalahan umatnya itu. Hanya Yesus. Kita yang beriman kepada Kristus Yesus diingatkan hidup dengan penuh tanggung jawab dan selalu bersyukur atas pengorbanan Kristus di atas kayu salib dengan hidup kudus berdasarkan pengudusan yang sudah dilakukan oleh Yesus Kristus. Jadi penekanannya di sini dalam pemberitaan firman Tuhan juga mengajak dan mengingatkan kepada umatnya ketika mereka melakukan dosa tetap segera memohon pengampunan pada Tuhan. Hidup selalu dalam kekudusan. Dan tanggung jawab kita sebagai orang beriman kepada Kristus, kita yang beriman adalah melakukan firman Tuhan, tentu melakukannya itu dengan ketaatan dan kesetiaan, serta berusaha untuk hidup kudus, hidup yang diberkati Allah. Dan juga kita diingatkan dan disadari untuk menyadari seringkali kita dengan sadar dan tidak disadari melakukan dosa. Baik dalam pikiran, perkataan, perbuatan yang tidak dikehendaki oleh
Allah. Maka kita dengan kerendahan hati, dengan segenap hati, tentu kita memohon sungguh-sungguh kepada Allah, yaitu pengampunan dan juga pemulihan dari Allah, dan berusaha untuk hidup berkenan kepada Allah. Melalui kebenaran firman Tuhan ini, biarlah firman Tuhan ini menjadi acuan di dalam kehidupan kita, supaya hidup kita selalu diberkati oleh Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati kita dan firman-Nya. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, Allah kami yang kami sembah dan imani dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas kehidupan yang Tuhan nyatakan kepada kami. Kami percaya bahwa Tuhan terus menyertai akan kehidupan kami sebagai umat-Mu. Dan dalam ibadah keluarga pada hari ini, kami boleh diingatkan melalui firman Tuhan. Biarlah kami selalu berusaha hidup berkenan kepada Allah, hidup dalam kekudusan, sehingga kami menjadi umat-Mu yang dengan setia menyatakan kebenaran firman Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Ya Bapa di sorga, kami terus memohon kepadamu dalam kelemahan kami, dalam kekurangan kami, bahkan dalam keberdosaan kami mohon tetap dipulihkan dan diselamatkan. Ya Tuhan, terima kasih dengan firman-Mu yang telah mengingatkan kami dalam kehidupan beriman kami. Dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, kami terus dimampukan menjadi saksi bagi Tuhan. Bapa di sorga, dalam ibadah ini juga kami mendoakan untuk pemerintah negara dan bangsa kami. Berkatilah pemerintah kami, mulai dari pusat sampai di daerah, bahkan di dalam kehidupan bermasyarakat. Kiranya
tetap menjaga kehidupan yang aman, damai dan sejahtera daripada-Mu. Sekalipun sampai saat ini kehidupan kami masih dalam keadaan yang belum kondusif berkaitan dengan virus corona. Tapi kami percaya bahwa Tuhan selalu memelihara, melindungi, bahkan Tuhan memberikan kesehatan bagi umat-Mu. Jauhkanlah kami dari hal-hal yang tidak berkenan kepada-Mu Tuhan, khususnya COVID-19 itu. Kami doakan untuk pemerintah bersama dengan TNI, Polri, bahkan tim medis yang terus berjuang agar supaya virus corona ini cepat diselesaikan dengan baik dan kami hidup dengan aman dan tentram daripada-Mu. Ya Allah kami doakan juga jemaat Tuhan yang saat ini mereka beribadah di rumah mereka masing-masing. Karuniakanlah Roh Kudus-Mu untuk selalu memimpin mereka, untuk selalu memberikan hikmat agar setiap ibadah-ibadah yang dijalankan, dilaksanakan oleh jemaat di rumah masing-masing menjadi berkat bagi mereka. Terima kasih ya Allah kami dalam Tuhan Yesus Kristus, berkatilah gereja-Mu GPIB dan khususnya GPIB Jemaat Martir Lojanan dalam kehidupan mereka masing-masing. Berkatilah usaha dan pekerjaan mereka, Tuhan. Berkatilah ungkapan-ungkapan syukur mereka kepada-Mu Tuhan. Dan juga berkatilah bagi jemaat Tuhan yang menderita karena dalam keadaan sakit, baik yang ada di rumah mereka masing-masing maupun yang ada di rumah sakit. Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa, kami percaya memberikan kesembuhan kepada mereka yang dalam keadaan sakit. Ya Bapa di sorga, berkatilah seluruh kegiatan-kegiatan GPIB Jemaat Maturia Lojanan bersama dengan seluruh presbiter, ke-6 pelkat, bahkan juga unit-unit misioner, bersama juga dengan panitia yang ada, untuk bersama-sama membangun gereja-Mu ini. Ya Bapa di sorga, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam kasih dan anugerah-Mu. Dan kami pertaruhkan semuanya ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Saat memberi dan bersyukur, ingatlah bahwa hidup ini miliknya. Segala yang kita terima adalah belas kasih-Nya. Mari bersyukur karena Tuhan memberkati kita dalam mengelola berkat-Nya. Mari kita memuji Tuhan dari Gita Bakti 80, bait yang pertama dan ketiga, yaitu mari membawa persembahan. Bait yang pertama kita menyanyikan terlebih dahulu. Setelah persembahan dijalankan, kita kembali menyanyikan bait yang ketiga. Mari bawa persembahan kepada Tuhanmu dengan hati sukacita bersyukur padanya. Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya padamu. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhanmu. Pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Muliakan Tuhanmu, pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Apapun yang kau kabulkan dengan iman penuh, itu juga yang kau tuai sepanjang hidupmu. Baik sedikit maupun banyak, bawalah padanya. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhanmu. Pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Muliakan Tuhanmu, pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Bapak, Ibu, Saudara, saya undang untuk berdiri. Mari kita bawa persembahan ini kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa. Oleh karena kasih karunia dan berkat-Mu yang boleh kami terima hingga saat ini, kami percaya semua berkat-Mu yang kami nikmati adalah kemurahan Tuhan bagi hidup kami. Oleh karena itu, sebagai bentuk ungkapan syukur kami memberikan persembahan kepada-Mu ya Tuhan. Terima dan kuduskanlah persembahan kami ini, agar persembahan kami ini menjadi berkat bagi sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan Yesus Kristus, kita telah melaksanakan ibadah kita di rumah kita masing-masing. Tentu menjadi berkat bagi kita semua. Bukan surya ku harapkan, karena surya
Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian saat ini kekal sampai selama-lamanya.